Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat bersolawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah bersalam dan bersolawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat tersebut bisa kita tarik satu kesimpulan bahwasanya dari berbagai macam amalan yang diwajibkan dan disunnahkan untuk umat, baik dari golongan manusia ataupun golongan jin, hanya satu amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turut melakukannya, yaitu bersolawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada derajat yang sangat tinggi dalam amalan satu ini, berbeda dari hal-hal lainnya. Di situ bisa kita letak pandangan kita bahwa Allah menentukan bahwa wasilah untuk mencapai pada Allah adalah melalui kekasihnya. Sesuatu yang kita amalkan tanpa jalan yang tepat tidak akan sampai. Sebuah doa jika diawali dan ditutup dengan sholawat, maka seolah tanpa hijab doa itu akan naik ke arsy dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikabulkan. Perbanyaklah bersolawat. Nikmati sholawat itu bukan karena kita mengharap suatu hal untuk kembalinya pada diri kita. Cintai sholawat sebagai surat cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasakan saat kita menyebut nama beliau, saat kita melakukan madih terhadap beliau, mengagungkan beliau dan menceritakan tentang akhlak-akhlak mulia beliau. Bayangkan di wajah kita, di mata kita tertampak gambaran-gambaran keindahan beliau. Saat kita menyebutkan kerinduan diri kita pada beliau, tampilkan pada hati kita bahwa kita betul-betul rindu pada beliau. Kita bukan hanya sekedar melantunkan suatu nada dan syair seolah-olah orang yang bernyanyi tanpa memahami makna yang dinyanyikan. Sholawat ini terlalu dalam untuk kita bisa pahami maknanya. Tapi karena kita pernah berada di satu alam roh yang sama dan kita mengitari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kedekatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah jauh. Sangat mudah untuk kita melekatkan hati kita. Jangankan kita yang muslim, untuk non-muslim pun saat disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergetar hati mereka. Mari kita berbanyak bersolawat. Dan harus kita ingat pada diri kita, ada beberapa tuntunan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW mengenai sholawat ini. Barang siapa yang banyak bersolat kepadaku, maka dialah yang akan dekat denganku di akhir zaman nanti. Dan sesungguhnya hanyalah orang-orang yang pelit yang tidak menjawab saat namaku disebutkan. Maka kita biasakan selalu, karena kita mau menghadiri satu tempat yang sangat mulia, yaitu Baitullah, maka kita harus tahu siapa yang dicintai sama Allah. Kita muliakan kekasihnya, kita agungkan kekasihnya, sehingga dimudahkan untuk diri kita. Dan untuk saudara-saudara semua yang akan berangkat nanti, kita letakkan pada diri kita bahwa saat kita berangkat untuk melakukan ibadah umrah dan ziarah,
kita letakkan diri kita ini sebagai tamu. Tamu itu ada bermacam-macam. Saat kita datang ke rumah seorang yang diagungkan ataupun seorang diundang ke istana presiden, maka kita harus tahu ada adab-adab yang harus kita lakukan juga. Jangan kita merasa kita menjadi tamu yang mulia, maka kita berlagak seenak kita sendiri. Jika kita masuk ke istana presiden dengan undangan khusus tapi gaya kita tidak sopan, kita dikeluarkan oleh pas pampres. Begitu juga di tempat Allah, di Baitullah, di makam baginda Rasulullah SAW. Kita letakkan diri kita sebagai orang yang mau dimarahin. Maka kita datang di sana bukan sekedar dengan meletakkan hati yang besar, saya ini undangan khusus. Tidak. Istighfar, beristighfar terus, kita rendahkan diri kita. Ya Allah, aku tuh banyak salah ya Allah. Kenapa aku belum tahu apa sebab mengundangku di sini sedangkan diriku ini kotor ya Allah. Maka Allah akan tinggikan derajat kita. Tapi kalau kita berangkat sudah bilang aku ini pilihan Allah, aku diundang, maka kita akan direndahkan, dibikin susah di sana. Kecilkan diri kita di mata Allah. Tunjukkan bahwa kita ini umat yang rendah, tapi mulia di sisi Allah. Bukan kita membanggakan diri untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang spesial diundang sama Allah. Tidak. Beristighfarlah, karena kita tahu bahwa diri kita tidak akan luput dari salah dan dosa. Mari kita bersolawat bersama. Solawat yang pertama ini untuk mengharapkan supaya diri kita diberikan banyak kesehatan. Dan yang terutama, hati kita dibersihkan. Hati kita dibersihkan supaya tidak ada niat yang salah dalam saat kita beribadah. Tidak ada perasaan-perasaan tinggi hati dan lain-lain saat kita beribadah. Dan kita bisa menerima semua futuhul arifin yang kita perlukan untuk dalam selama kita melakukan amalan-amalan ini. Banyak ilmu yang akan kita dapat di sana. Kalau hati kita tertutup, kita tidak akan dapat merasakan semua. Biar dibuka, dibersihkan hati kita dan menerima segalanya dengan indah. Kemudian kita juga membaca sholawat busyur yang mengharapkan doa untuk supaya diberikan kebahagiaan bagi diri kita, bagi keluarga kita yang kita tinggalkan di sini, bagi guru-guru kita, mungkin yang punya murid-murid juga dengan murid-muridnya semua, dan orang-orang sekitarnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita sambung dengan sholawat badar yang mendoakan diri kita ini supaya jauh dari sifat rasa takut, gundah gulana seperti apa yang dirasakan oleh ashabul badar. Mereka jumlahnya sedikit melawan kafir Quraisy yang besar, mereka tidak ada rasa takut dan gundah. Dan kemudian kita baca lagi sholawat Ash-Shaghil supaya kita jauhkan dari orang-orang zalim, dan bukan hanya orang-orang zalim, tapi dari sifat-sifat zalim yang ada dalam diri kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir kita akan baca sholawat mansur yang dituliskan oleh Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, yaitu sebuah doa supaya urusan kita itu dipermudah, hal-hal yang susah dipermudah, penyakit-penyakit yang ada di badan disembuhkan, hati-hati kita diluruskan, dan semua urusan-urusan yang lain-lain juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Bila tidak berbicara Rasulullah. Iya.
صلوا على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصلوا على النبي محمد عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Dalam salawat yang akan saya baca berikut ini, saya yakin semua orang banyak yang sudah sering membacakannya. Cuma pemahaman tentang salawat yang dibaca ini kadang-kadang orang masih banyak yang kurang untuk memahami. Karena di berbagai tempat ada yang membacakan salawat ini sangat cepat sekali, seolah-olah mereka tidak merasakan makna dari kalimat yang dibacakan dalam salawat ini. Dalam salawat yang akan saya baca ini, saya kasih artinya dulu. Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat Al-Mustafa kekasihmu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kabulkan segala hajat kami dan hapuskan segala dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Sesungguhnya Kaulah Zat yang Maha Mulia. Tapi orang kadang nggak paham mengenai salawat ini. Mereka bacanya sangat cepat, bahkan seolah-olah tidak dirasakan pembacaan salawat ini. Mari kita bacakan salawat ini dan kita rasakan. Jangan kita merasakan bahwa mau untuk meminta mengenai hajat-hajat yang ingin didapatkan, tapi satu aja kita rasakan, kita titikkan hati kita pada ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah lalu ya Allah. Bersihkan diriku. Aku mau menghadapmu ya Allah. Saat aku hadir ke Baitullah, aku ingin dalam keadaan bersih. Ampuni dosa-dosaku dengan berkat Al-Mustafa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabulkan hajat kami dengan membersihkan diri, bukan rezeki, bukan apa, bersihkan kami. Kita letakkan itu utama dalam diri kami. Insya Allah kita akan sampai di sana jika kita meletakkan diri kita wara seperti ini dan merendah di hadapan Allah. Nikmat kita saat di sana. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. واغفر لنا ما مضى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين محمد تجوز لله خاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرضا على العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat Al-Mustafa ya Allah, kabulkan segala hajat kami. Ampuni kami ya Allah, sesungguhnya dosa kami sangatlah besar ya Allah. Kami tidak akan mampu jika harus melihat corak wajah kami jika ternampakkan dosa-dosa kami di wajah kami. Dengan berkat Al-Mustafa ya Allah, bukalah pintu ampunanmu dengan namamu ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang selalu disandingkan di setiap amalan kami. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami yakin ya Allah bahwa Kau selalu menunggu kami, jauh ataupun dekat, kami selalu dekat denganmu ya Allah. Kami yakin Kau selalu menunggu kami untuk kembali kepadamu, memohon ampun padamu, memohon segalanya padamu, baik memohon rezeki, memohon keturunan, memohon umur panjang, memohon segala hal. Dan Kau sangatlah murka jika kami meminta pada yang lain. Wahai baginda Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah, yang selalu menggunakan namamu sebagai jaminan, sedangkan kami selalu melakukan dosa-dosa yang sama. Hari ini kami bertobat, besok kami lakukan dosa yang sama lagi. Kami selalu menggunakan namamu ya Allah, dengan berkat Al-Mustafa ya Allah, dengan berkat Al-Yasin ya Allah, dengan berkat Al-Taha. Tapi kami selalu melemparkan kotoran ke wajah mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dosa-dosa kami. Kami tidak tahu pantaskah kami untuk menghadap padamu ya Allah di Baitullah yang sangat agung, dan bertemu dengan baginda Rasulullah di tempat yang sangat agung, yaitu di makam baginda Rasulullah di Masjid Nabawi.
Pantaskah kaki kami meletakkan di Rawdatul Jannah ya Allah? Kami tahu kami tidak pantas, tapi kami tahu kemurahan-Mu lebih tinggi dari segalanya ya Allah. Karena itu Kau meletakkan kami di tempat yang selalu diterima. Dan baginda Rasulullah SAW selalu menunggu kami untuk beristighfar dan menunggu kami untuk selalu menyebut namanya dalam sholawat sehingga kami bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Kemuliaan baginda Rasulullah SAW lah yang melindungi kami, dan kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah pelindung bagi kami semua. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma mada ya Tuhan ku kirimkan salawat dan salam kepada kekasih-Mu, ciptaan terbaik-Mu, rahmati dan sayangi kedua orang tuaku, sebagaimana mereka telah menyayangiku. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Qul sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Untuk qasidah yang berikut ini bukan hanya sekedar qasidah, ini suatu hal yang sangat berat. Lisan kita mudah untuk menyebutnya, tapi kalau diukur secara timbangan, langit dan bumi seisinya tidak akan kuat menahan semua ini. Bacaan ini sangat berat. Seperti disebut pertama, ini punya 3 riwayat yang saya terima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Disebutnya surat An-Nasr, surat pertolongan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan didapat pada orang-orang yang bertasbih, mengucapkan alhamdulillah dan beristighfar. Jadi kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah 3 ini. Lalu dalam satu riwayat yang lain, waktu malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin semua di sini pernah membaca maulid dan melakukan mahlul qiyam, pasti pernah kan? Tapi kenapa kita melakukan mahlul qiyam?
Ada yang tahu ceritanya? Mahlul qiyam ini adalah suatu implementasi dari apa yang terjadi di malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam rumah ibunda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau melakukan proses kelahiran, dibantu dengan dua waliyah. Waliyah ini bukan sembarangan, yaitu Sayyidatuna Maryam, ibunda dari Nabi Allah Isa alaihissalam, dan Sayyidatuna Asiyah, istri dari Fir'aun, yang beliau ini yang menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam saat hanyut di sungai Nil. Mereka inilah yang membantu proses kelahiran baginda Rasulullah SAW, sampai disebutkan tidak pernah terjadi lahirnya seorang yang mulia itu cahaya yang menutupi sehingga tidak bisa melihat apa yang tampil di situ. Cahaya terlalu nur fawqa kulli nur. Lalu para malaikat berdiri di depan muka baginda Rasulullah SAW. Seluruh malaikat turun dari langit. Mereka melakukan mahlul qiyam itu. Mereka berdiri, tapi bacaannya lain. Yang dibaca oleh mereka adalah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, sampai selesai proses kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan di dalam riwayat yang ketiga, yaitu saat baginda Rasulullah SAW melakukan mi'raj ke langit ketujuh. Saat di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Khalilullah berkata, "Ya Muhammad, sungguhnya beruntung umatmu. Tempat yang disediakan untuk umatmu di surga nanti sangatlah subur. Mereka akan bisa mengindahkan tempat itu dengan membawa biji-bijian, bibit-bibit dari amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia." Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa bibit-bibit itu? Dijawab oleh Sayyidina Khalilullah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa di sini semua yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah dari segala urusannya, baca itu. Barang siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya saat malam kelahiran baginda Rasulullah SAW, bacalah itu. Barang siapa yang ingin tempat yang disediakan untuknya di surga nanti merupakan tempat yang paling subur dan disediakan bibit-bijian bibit-bibit itu untuk ditanamkan mulai sekarang, maka perbanyaklah membaca kalimat thayyibah itu. Mari kita baca sama-sama, dan insya Allah dengan membaca ini tabungan buat kita. Masing-masing punya tabungan sendiri. Saya hanya mengajak, bagi yang baca semua mendapatkan. Jadi tidak larinya ke saya semua bacaan ini. Ini pada semua yang baca, dia punya tempatnya sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini merupakan bacaan yang terbaik juga jika kita tidak bisa menghafalkan apa
bacaan tawaf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, ini bacaan yang terbaik. Jadi kalau tidak sanggup kita membacakan yang tujuh itu, mungkin takut karena ditinggal jamaah nanti terlalu cepat, kita bacanya nggak selesai, baca ini. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Tapi tolong jangan kita baca kalimat thayyibah ini seperti halnya seorang yang lagi ngerokok. Ngerokok itu dihirup, ditebur, tidak merasakan maknanya. Pahamin satu persatu kalimat ini. Saat kita paham, nikmat. Karena kita ngomong dekat dengan Baitullah dan kita rasakan kecintaan kita pada Allah di situ. Kita rasakan kebesaran Allah. Kita lihat, kita rasakan keagungan Allah dan keesaan Allah di situ saat kita membaca, paham. Tapi kalau kita nggak paham, ya seolah-olah kita kayak jalan muter-muter, tapi sayang sekali momennya. Ini hanya sedikit. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Pahami maknanya. Jadi saat kita membaca juga kita bisa menikmati, dan insya Allah ini hitungannya sangat baik buat kita. Bayangkan Allah menyebut kalimat thayyibah ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dihitung, diwazan antara, kalau kita mau hitung dengan beratnya bumi dan isinya ini, nggak nyampe dengan beratnya kalimat thayyibah ini. Mari kita lanjutkan sedikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la
Wasallu ala Nabi Muhammad. Saat kita membaca Ya Rasulullah Salamun alaik, artinya kita membacakan salam pada baginda Rasulullah SAW. Adakah yang merasakan bahwa ini kayaknya ini sekedar lagu, ini bukan benar-benar membaca salam?
Sadarkah kita bahwa saat kita sholat, di setiap tahiyat, kalau kita tidak merasakan salam kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nyata, maka kemungkinan sholat kita untuk diterima itu kecil. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini dalam sehari berapa kali kita baca? Kita nggak boleh merasakan bahwa ini sekedar formalitas yang harus kita baca dalam sholat. Para aulia, para ulama-ulama terdahulu, mereka saat membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mereka tunggu. Mereka tidak meneruskan sampai mereka mendapatkan isyarah jawaban dari baginda Rasulullah SAW. Ada yang mempunyai ilmu kasyaf yang tinggi, mendengarkan langsung dari baginda Rasulullah SAW jawaban salamnya. Ada yang tidak sanggup seperti itu, hanya mendengarkan suara apa? Seperti ketikan atau suara air jatuh. Maka dianggap sebagai jawaban dari baginda Rasulullah SAW, dan beliau menyambungkan dengan Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin dan seterusnya. Salawat dalam sholat wajib ada. Tidak sah suatu sholat jika tidak ada salawatnya. Dan salam pada baginda Rasulullah SAW ini bukan sekedar formalitas. Mari kita baca sholawat yang berikut ini. Ini merupakan sholawat yang terakhir sebelum kita baca doa dan kemudian kita serahkan kepada panitia untuk melanjutkan manasik. Saya minta untuk bacaan sholawat yang terakhir ini yang saya bacakan, tumpukan hati kita pada Rasulullah, tumpukan hati kita pada kerinduan pada beliau, tumpukan bahwa seperti yang Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki menyebutkan, saat sholawat ini dibaca, huzurnya Rasulullah di suatu majelis itu besar kemungkinannya. Dan ini melatih kita untuk nanti di Madinah, saat kita di Raudhah ingin menyapa baginda Rasulullah SAW, gunakan kalimat-kalimat sholawat ini. Ini kalimat yang sangat indah, dan kita bisa rasakan langsung bagaimana kita berkomunikasi dengan Rasulullah SAW saat di Raudhah nanti. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Wa sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. صلى
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مهيئ يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مهيئ يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فاجعل مجتمعنا
غاية حسن الختام ودينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار أنا من صلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله خافي عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام
Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah Rabbi as-sabirin naj'alni واغض حاجتي يا ثابت والحلم وارزقني اعترفت بجهلي قصير البع في العلم وافتح لي فتوح العارفين الله ربي وبالمصطفى رسولي يا الله بلغ مقصدي واغفر لي ذنوبي وخطيئتي ولمن أحبني واشرح لي صدري ويسر أموري بكرامتي وليدي واقضي حاجاتي وبالمصطفى رسولي يا الله بلغ مقصدي واغفر لي ذنوبي وخطيئتي ولمن أحبني واشرح لي صدري ويسر أموري بكرامتي وليدي واقضي حاجاتي بكرامتي وليدي واقضي حاجاتي. بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبركة الكرامة جميع أولياء أصحاب الولاية في هذا المكان وبركة الكرامة جميع أولياء أصحاب الولاية في هذه القرية وبركة الكرامة جميع أولياء أصحاب الولاية في هذه المنطقة وبركة الكرامة جميع أولياء أصحاب الولاية في هذه المدينة وبركة الكرامة جميع أولياء أصحاب الولاية في هذه الجزيرة وبركة الكرامة جميع أولياء أصحاب الولاية في هذا البلد وبركة الكرامة جميع أولياء أصحاب الولاية في كل البلد في العالم من شرق الأرض إلى مغاربها وخصوصا ببركة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا والعلمائنا برحمتك يا رحمن. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika dalam apa penyampaian saya tadi ada kekurangan dan lain-lain, ada kesalahan, itu dari saya pribadi. Mohon maafnya dan insya Allah apa yang bisa diterima dengan baik. Dan insya Allah sebelum kita berangkat nanti tanggal 18, persiapkan hati, persiapkan hati, persiapkan hati. Kalau perlu dari hari ini, dari kemarin-kemarin sudah datang ke teman, saudara, keluarga, minta maaf. Minta ikhlasnya. Kalau ada yang bersangkutan dan lain-lain, minta diridhoin supaya menyelesaikan mungkin setelah kembali. Jangan berangkat sebelum mendapatkan kerestuan dari orang-orang yang ada urusan-urusan yang bersangkutan dengan kita. Ya, insya Allah semuanya dilancarkan dan insya Allah saya akan bersama anu semua juga untuk berangkat bersama. Insya Allah kita pergi pada
bukan sebagai niat untuk ibadah, tapi kita pergi pada kekasih kita supaya dimudahkan semuanya. Tadi doa yang terakhir untuk syafaat fi yaumul akhir, di saat semua itu gelap, hanya beliau lah yang memberi syafaat. Maka binalah hubungan kita dengan beliau, dengan Allah juga kita harus jaga betul-betul rangkai hubungan kita dengan Rasulullah. Tidak ada yang kita contoh seperti disebutkan dalam laqad ja'akum. Jangan sampai kita meniru artis, meniru pemain bola, meniru siapa-siapa yang tidak penting. Cocok kita adalah Rasulullah, panutan kita Rasulullah, idola kita Rasulullah. Yang patut kita jadikan favorit kita adalah Rasulullah, karena beliaulah yang disebut superhero yang paling benar adalah Rasulullah. Beliau datang ke bumi untuk memberikan peringatan, menunjukkan jalan dan melindungi kita sampai yaumul akhir. Itulah superhero yang betulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.